Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik hikmah puasa bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah hikmah puasa bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua ya, jadi kita sharing kali ini tentang pertama adalah hikmah puasa dan cara kita melakukan berpuasa sesuai pengalaman yang pernah saya alami ya ketika saat berpuasa, tetapi kita masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Pada prinsipnya baik itu puasa wajib ya, contohnya puasa di bulan Ramadan maupun puasa sunnah ya, seperti puasa Senin Kemis dan lain sebagainya, ini adalah sama ya. Teman-teman semua, jadi bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, yakin saja kalau mau berpuasa karena hikmahnya luar biasa teman-teman. Seperti yang akan nanti saya uraikannya. Bahkan hikmah yang luar biasa adalah dengan melalui berpuasa kita niati sebagai salah satu terapi juga ya, ini bisa menyembuhkan teman-teman. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada teman-teman yang mau berpuasa tetapi kadang masih ragu ya, ragu dengan kondisi tubuh kita ya, yang kadang masih banyak sensasi, kemudian masih belum energik ya, masih banyak rasa pokoknya ya. Akhirnya untuk melakukan itu kadang ragu ya, bisa atau tidak, kemudian nanti kondisinya jadi bagaimana setelah berpuasa. Nah, mulai saat ini ketika teman-teman sudah ada niat untuk berpuasa, nah itu yakin saja, siapa tahu melalui berpuasa itu justru menjadi jalan kesembuhan. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi yang ingin saya sharingkan yang pertama adalah hikmah berpuasa ya. Hikmah berpuasa ini ada hubungannya dengan penderitaan asam lambung yang melibatkan ya penderitaan secara fisik ya maupun secara psikis. Nah ini jauh akan lebih menenangkan atau memberikan solusi secara psikisnya ya, secara pikiran kita, secara kejiwaan kita, secara emosi kita. Dengan melalui berpuasa ini akan mendapatkan beberapa hikmah yang sangat bermanfaat di dalam kita melakukan terapi secara psikis atau secara mentalnya teman-teman. Karena apa? Karena hikmah puasa itu ya, antara lain yang pertama ya, khususnya kita korelasikan dengan kita sebagai penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, jadi hikmah puasa itu ya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, yang pertama akan melatih kesabaran ya. Melatih kesabaran karena di dalam berpuasa ya, selama
satu hari ya kurang lebih 13 jam ya kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga. Nah ini kalau bukan orang yang sabar ini biasanya tidak mampu ya. Nah maka dari itu dengan puasa ini adalah melatih kesabaran. Dan ini akan melatih pikiran, melatih emosi ya, melatih perasaan ini jauh menjadi lebih rileks teman-teman ya. Nah maka dari itu ini bagian dari solusi secara psikis bagi penderita psikosomatik ya. Jadi melalui puasa ini menjadi akan lebih sabar. Sedangkan sabar adalah ibaratnya obat lah ya bagi psikis kita untuk lebih damai ya. Karena dengan psikis yang damai dan nanti tidak akan memicu asam lambung untuk naik. Oke ya, jadi hikmah berpuasa yang pertama adalah melatih kesabaran. Kemudian yang kedua hikmahnya yaitu melatih mengendalikan hawa nafsu termasuk emosi ya. Nah biasanya ketika kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis itu kan hawanya selalu marah-marah ya, mudah emosi. Nah ini dengan melalui berpuasa ya, ini sama aja kita sudah melatih diri ya, melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengendalikan emosi. Kalau emosi kita stabil, hawa nafsu kita stabil, akhirnya jiwa menjadi tenang ya. Ketika jiwa tenang, nah itu asam lambung akan normal dengan sendirinya. Begitu alurnya teman-teman ya. Jadi mantap saja ketika kita niat berpuasa ini sudah satu langkah menuju ke sembuh total. Itu teman-teman ya, jangan ragu lagi. Jadi hikmahnya selain melatih kesabaran, ini melatih mengendalikan hawa nafsu dan emosi gitu. Dengan sendirinya nanti akan menjadi jauh lebih baik ya itu. Nah kemudian hikmah yang ketiga ya, dengan kita berpuasa ini pikiran menjadi lebih positif dan tenang teman-teman. Ya karena kita sudah dilatih kesabarannya, dilatih menahan hawa nafsu, menahan emosi sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan ketika pikiran tenang akan bisa berpikir yang positif ya. Selain itu juga berpuasa itu artinya kita bersandar ya, bersandar kepada Sang Pencipta ya. Nah dengan seperti itu jadi jauh menjadi lebih tenang. Kalau pikiran tenang akhirnya kita berpikirnya logis ya, berpikirnya logis, berpikirnya masuk akal, nalar, wajar. Nah itulah ya kadang kontradiksi dengan ketika penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis di mana penderitaan sedang memuncak itu biasanya berpikirnya serba negatif ya. Nah ini adalah remnya ya, rem untuk mengerem pikiran-pikiran negatif menjadi positif adalah salah satunya melalui terapi berpuasa. Oke teman-teman ya, itu. Nah kemudian hikmah yang berikutnya yaitu yang keempat ya teman-teman, yang keempat yaitu dengan berpuasa menjadi lebih mendekatkan diri ya. Ya karena berpuasa juga salah satu perintah ya. Kalau kita muslim itu adalah satu kewajiban, contohnya ada puasa wajib ya, ada puasa sunnah ya. Nah itu, maka dari itu dengan seperti itu maka secara mental kita ini adalah lebih mendekatkan diri ya, lebih mendekatkan diri, seolah-olah kita selalu terkoneksi ya dengan Sang Pencipta. Nah dengan adanya kita selalu terkoneksi sehingga jiwa menjadi semakin tenang ya, seolah-olah kita ini ada pendamping ya, pendamping yang luar biasa karena yang maha kuasa, yang maha pengasih dan penyayang, sehingga secara mental kita akan menjadi lebih bangkit ya, menjadi lebih bangkit, menjadi lebih semangat karena kita selalu didampingi ya, itu seperti itu. Jadi lebih mendekatkan diri. Nah kemudian hikmah yang terakhir yaitu yang kelima ya. Nah dengan seperti itu
maka asam lambung itu akan bisa sembuh teman-teman ya, akan bisa sembuh. Dan ini banyak pengalaman ya, banyak praktek ya, termasuk saya juga. Ini juga salah satu terapinya juga melalui berpuasa juga ya, dan akhirnya sampai dengan sekarang sudah sembuh total dan alhamdulillah tidak kambuh. Ya itu ya, ini karena apa ya, ya karena upaya ini juga ya, termasuk kita melakukan treatment berpuasa juga, ini salah satu halnya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin sudah berikhtiar ya secara komplit lah ya, baik itu melalui mungkin pengobatan, melalui herbal, melalui terapi-terapi yang lain. Nah, ini akan lebih holistik ya, akan lebih menyeluruh, akan lebih komplit jika dilengkapi dengan berpuasa, teman-teman ya. Oke, maka dari itu tidak sedikit teman-teman yang sembuh dari asam lambung ketensiatif psikosomatis melalui treatment berpuasa. Oke teman-teman ya, itu hikmah yang terakhir ini yang luar biasa, yaitu dapat menyembuhkan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Oke, nah kemudian untuk yang selanjutnya saya ingin sharing kepada teman-teman tentang cara berpuasa ya. Cara berpuasa pada saat dulu saya masih menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah caranya mudah saja teman-teman, jangan kita anggap berat ya. Yang penting kita sudah punya tujuan yang kuat ya. Nah kemudian niat yang bulat ya. Nah udah kita laksanakan saja ya. Kalau secara spiritualnya ya, ini adalah kita mendekatkan diri ya melalui media berpuasa ya, karena kita melaksanakan perintah perintah dari yang Maha Kuasa ya. Bahkan ini kalau di bulan Ramadan ini juga termasuk perintah wajib, khususnya bagi muslim yang harus kita lakukan. Ya udah, kita kuat saja mentalnya, itu kita lakukan saja, kita niat dengan baik ya. Walaupun mungkin kalau kita mengingat kondisi kadang ragu ya, tetapi ya tidak perlu ragu lagi karena kita memang sudah bersandar kepada yang Maha Kuasa gitu. Sedangkan hidup, kemudian mati, kemudian mungkin sakit, sehat, itu semuanya adalah atas izin Allah. Oleh karena itu udah kita pasrahkan saja ya, semua perintahnya kita lakukan, semua larangan kita hindari, ya sudah, kuncinya ya seperti itu ya. Maka dari itu untuk cara berpuasa ya, cara berpuasa itu pertama kita niat ya, niat yang bulat ya. Kemudian yang kedua ya, ini secara logis bayangan saya seperti ini supaya mudah ya. Ketika kita tidak berpuasa itu kan makannya di siang hari lah ya, malam tidak makan. Nah, ini sedangkan ketika kita berpuasa dibalik ya, makan malam hari, siangnya tidak. Nah, supaya kita tidak istilahnya kekurangan nutrisi ya, secara asupan ini kita tetap terpenuhi ya, bayangan kita seperti itu saja. Jadi kalau misalkan di siang hari kita makannya 3 kali ya, karena kita ada penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, ya kita malam pun tetap 3 kali itu bisa juga teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini. Jadi intinya yang pertama adalah dalam kita melakukan berpuasa, kita tetap menjaga pola makan yang baik dan sehat, seperti itu. Pola makan yang baik artinya berhubungan dengan waktu-waktu makan, berhubungan dengan porsi makan, ya kan. Sedangkan makan yang sehat itu adalah berhubungan dengan kandungan makanan ya, kandungan makanan atau gizi makanan yang kita perlukan di dalam tubuh kita, yang kita sesuaikan dengan kondisi kita yang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Caranya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Contohnya bagaimana supaya kita
tetap berpuasa, tetapi kondisinya ini tetap istilahnya ya segar lah ya, segar, tidak menjadi tambah lemes, bahkan menjadi tambah ngedrop, itu seperti itu. Jadi minimal kita tetap seperti biasa itu ya. Nah itu ini adalah satu cerita ya, satu cerita yang saya awali dari berbuka puasa ya, berbuka puasa sampai dengan nanti makan sahur lagi ya. Nah itu seperti itu kita putar terus, kalau misalkan mau diulangi lagi ya seperti itu. Nah itu pada saat kita berbuka puasa ya, begitu biasanya itu sudah sekitar adzan maghrib ya. Nah itu yang saya lakukan ya, pertama begitu setelah waktu sudah waktunya berbuka, nah saya minum dulu ya, minum air putih ya, air putih yang hangat, tapi jangan banyak-banyak ya. Minum air putih yang banyak, sekitar sepertiga gelas lah, sepertiga gelas itu, sepertiga gelas saja, jangan banyak-banyak. Nah setelah itu kemudian tunggu beberapa menit ya, beberapa waktu. Nah kemudian kita minum yang manis ya, minum yang manis, terserah teman-teman ya. Kalau saya biasanya ada kolak ya, makan kolak lah, minum kolak ya, itu biasanya juga satu gelas ya, satu gelas kolak. Kalau misalkan nggak kolak ya kita bisa membuat minuman yang manis, contohnya teh manis juga tidak apa-apa ya itu. Nah setelah minum itu kemudian kalau ada ya, saya makan kurma ya, makan kurma 3 butir ya, 3 butir saja itu. Nah setelah itu kemudian kita sholat maghrib dulu ya, sholat maghrib dulu. Nah setelah sholat maghrib kemudian kita baru makan teman-teman ya, baru makan. Nah baru makan biasanya langsung makan nasi ya kalau setelah sholat maghrib, tetapi porsinya juga porsi belum begitu banyak ya, jadi ya sepertiga lah, sepertiga dari normal ya itu. Jadi biasanya 1 centong saya tambah sedikit lagi, itu hanya seperti itu ya. Nah kemudian supaya makanan itu nyaman di perut ya, tetap masih kita ingat hal-hal yang sensitif, contohnya pedas kita hindari ya, kita hindari atau kita kurangi ya, kita kurangi. Makanan berlemak tinggi juga kita kurangi ya. Tapi seperti sayur, nah itu penting ya, supaya pencernaan menjadi lebih lancar lah itu. Nah kemudian ketika ikan ya, daging ya maksudnya, nah itu biasanya saya pakai daging ikan ya, kadang ikan lele, kadang ikan munjair ya, ikan jair, kemudian ikan emas ya, lebih banyak daging ikan lah seperti itu ya itu. Nah kemudian setelah itu kita jangan tidur teman-teman ya. Kalau setelah makan malam itu jangan tidur. Kemudian nanti setelah waktu isya, nah kemudian kita sholat isya. Nah setelah sholat isya kita sampai sekitar jam ya 9-an ya, 9-an itu biasanya kalau mau makan lagi boleh ya, makan lagi, atau kalau tidak makan lagi tapi ngemil, tapi yang agak besar ya, agak besar itu contohnya misalkan ada rebusan singkong, rebusan talas, itu kan mengenyangkan juga ya, rebusan ubi-ubian atau mungkin pisang rebus, nah itu seperti itu. Oh ya teman-teman, tadi ketika makan itu buahnya kalau saya itu pakai pisang ya, pisang kepok biasanya itu. Nah itu ya habis makan atau sebelum makan itu 1 pisangnya itu. Nah biasanya saya di sekitar jam-jam itu 9 ya, itu biasanya makan lagi itu. Nah setelah itu kalau kita kadang ada minuman tambahan, setelah makan juga kita bisa minum, contohnya minum madu ya, minum madu itu biasanya saya tiap
malam itu 1 sendok. 1 sendok, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu kalau saya nggak cocok ya, nggak enak pokoknya di badan. Nah, itu cukup 1 sendok saja. Nah, setelah itu nanti sekitar jam 10 itu sudah tidur ya. Sudah tidur, kemudian bangunnya itu sekitar jam 3 sampai dengan jam 4. Itu sekitar itu. Biasanya saya makan sahur di jam setengah 4 ya, jam 3.30 itu biasanya makan sahur itu. Nah, untuk makan sahurnya itu biasa ya. Jadi kita minum dulu ya. Tetapi kalau untuk makan sahur biasanya langsung minumnya manis ya, minumnya manis supaya pertama juga menambah energi ya, minumnya manis. Biasanya teh manis saya itu sukanya, tapi tehnya jangan kental sehingga kafeinnya rendah seperti itu. Teh manis boleh, atau mungkin susu yang rendah lemak itu juga boleh ya. Itu, atau misalkan air taji ya, itu juga boleh. Air taji kasih gula ya, itu juga sering saya lakukan. Itu sebelum makan sahur saya minum air taji dulu 1 gelas itu. Nah, setelah itu kita lanjut makan ya. Jenis makanannya boleh sama seperti ketika kita makan sore ya. Misalkan lauknya pakai sayur, kemudian dagingnya pakai daging ikan, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah makan selesai, nah itu biasanya buahnya selain pisang ya, itu biasanya saya makan kurma ya. Kurma biasa 3 butir ya, 3 butir kurma. Nah, setelah itu biasanya boleh ya, misalkan ditambah madu 1 sendok juga boleh. Tapi kalau misalkan sore sudah minum, nggak minum pun nggak apa-apa. Artinya kita tetap kondisinya lebih bagus lah ya, secara nutrisi sudah terpenuhi. Nah, kemudian untuk supaya tidak rasa haus ya, itu untuk terakhir ya, setelah kita selesai mau menutup berpuasa ya, mulai berpuasa itu biasanya saya akhiri dengan minum 1 gelas tapi air putih ya, air putih yang hangat boleh ya, atau dingin ya boleh, tapi jangan dingin yang dari kulkas ya, itu terlalu dingin kalau bagi saya. Nah, itu terakhir saya tutup dengan itu. Nah, akhirnya di siang hari itu ya energik saja, apalagi sudah berulang-ulang sampai hari ketiga, ya itu kesananya sudah ringan. Karena apa? Yaitu seperti polanya hanya dibalik ya, siang buat malam, malam buat siang, seperti itu ya. Tetapi yang jelas karena kita punya apa ya, tujuan ini adalah melaksanakan perintah yang Maha Kuasa, sehingga secara psikis ini jauh menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih positif ya, emosi menjadi penyabar, dan akhirnya asam lambung stabil atau normal. Yang hikmah dari yang terakhir ini bisa menjadi mempercepat kesembuhan dari asam lambung ketensiatif psikosomatis. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.